bertemu dengan temanku. Kalau tidak, dia akan marah. Ayolah, sudah cukup. Aku tidak peduli apa yang temanmu inginkan. Aku tidak ingin tahu apa-apa. Ikut denganku. Ibu, hentikan. Ibu, kita tidak bisa meninggalkannya. Tidak bisa meninggalkannya? Kenapa? Karena temanku ingin aku membawa mereka. Dia tidak sendirian, Bu. Ada beberapa teman-temannya juga. Teman-teman? Kemarilah. Sasi! Kejadian ini berlangsung pada bulan Juli 1985. Keluarga Rawat ingin menjual milik leluhur mereka di Vadodara. Jadi mereka datang ke Ahmedabad dari Los Angeles. Sang ayah, Diraj Rawat, harus tinggal kembali untuk menyelesaikan kesepakatan. Sementara ibu Gayatri Rawat dan putri Sasi berangkat ke Vadodara. Tapi sebelum itu, mereka bertiga pergi menemui kakek Diraj itu yang telah dirawat di rumah sakit jiwa beberapa tahun lalu. Salam kakek. Bagaimana keadaanmu? Kakek, ini adalah Sasi, putriku. Dan ini Gayatri. Sasi, sapalah kakekmu, sayang. Diraj memiliki sebuah rumah leluhur di sebuah desa kecil dekat Vadodara. Hal itu tetap tertutup selama 20 tahun. Sementara Diraj sendiri berada di Ahmedabad. Gayatri memutuskan untuk melakukan perbaikan, sehingga akan lebih mudah untuk menjual rumah. Tapi mereka tidak tahu, mereka harus membayar mahal untuk itu. Sasi, apa yang kau lakukan? Tidak ada mischief, hanya duduk di sini saja. Pak Supir, kenapa kau menghentikan mobilnya? Rumah yang kita tuju sepertinya di belakang kita. Baiklah, putar lagi saja.
Shashi, kau bisa main nanti. Ayo masuk ke dalam. Ayo. Ayo cepat. Kau bisa main nanti. Sekarang ayolah. Sasi, kau jangan takut. Ini bukan apa-apa. Sebenarnya rumah ini memang sudah sangat tua. Jadi semua yang di sini sudah sedikit berkarat. Tapi kau jangan khawatir ya. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Ayo sayang. Apa yang terjadi? Kenapa kau berhenti? Ibu, kenapa dia menatapku? Aku merasa takut. Sungguh aku takut. Bagus sekali. Kau sudah melakukan kenakalan sepanjang hari ini. Tapi dengan foto ini bisa menakutimu, Shashi. Dia ini adalah kakek moyangmu. Jadi kau tidak perlu khawatir, oke? Oh iya, ini untukmu. Ambillah. Tunggu. Bukannya di kamarmu. Ayo. Ayo. Ibu, seseorang mengetuk pintu. Mengetuk pintu? Tidak, Shashi. Itu hanya angin saja. Jendela tua dan pintu membuat suara seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ayo, sekarang kau bermainlah. Ibu akan kembali.
Ibu di mana? Ibu! 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 Ibu di mana? Sashi, Ibu! Ibu! Ibu apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak? Ibu, wanita di luar. Wanita? Ah, ya sudah, kamu tunggu di sini. Ibu akan periksa. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Aku merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasi kami di sini. Aku harap Diraj selesai pekerjaannya dan datang ke sini secepat mungkin. Temukan aku, Ibu. Siapa yang menulis ini? Sashi.
Shashi? Shashi, di mana kau? Dia memang tidak bisa diam. Shashi? Shashi? Shashi! Shashi? Mama, ibu tahu apa Shashi, yang Shashi, पहले तुम pertama मुझे katakan बताओ pada ibu. कि तुम Apa yang यहाँ kau क्या lakukan कर di रही sini? हो? Mama ibu dengar Shashi, anak Shashi, ibu. बाद में Menjelaskannya nanti. चलो अभी Ikut ibu. Mama tapi ibu. Shashi. Shashi,
Aku bersumpah demi Tuhan, dia adalah teman baruku, Bu. Dari mana teman barumu ini berasal? Apa dia dari desa? Dia tinggal di sini, bersama kita, di rumah ini. Shashi, selain kita berdua, tidak ada seorang pun di sini. Mama, kita tidak sendirian di sini. Shashi, tutup mulutmu dan minum susumu. Pergi dari sini. Sana. Ayo. Shashi, तुम्हें क्या apa खुशी yang kau कर रही bisikan हो? itu? चलो दूध Ayo, पियो। minum susumu. Karena tinggal di Amerika, pikiran Gayatri sangatlah modern. Dia telah membaca banyak tentang psikologi anak. Dan kasus-kasus tersebut sangat umum, di mana anak-anak membuat teman-teman imajinasi untuk bermain. Jadi Gayatri merasa bahwa Anda tidak perlu khawatir. Tapi itu tidak benar. Gayatri salah, bukan Sasi. Permisi, apa sayurannya segar? Ya, silakan Bu, semuanya segar. Baiklah kalau begitu. Aku mau 500 gram tomat dan Oh ya, kembang kol juga. oh ya, ini dia. Sashi, jangan sentuh apa-apa, ya. Oh ya Pak, aku mau tanya, apakah anak-anak dari desa suka datang dan bermain di mansion? Maaf, tapi aku ingin tahu apakah anak-anak dari desa itu... Tidak ada orang yang tinggal di rumah itu selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada tempat di mana aku bisa menelpon? Iya Bu, ada. Kepala desa punya telepon di rumahnya. Baiklah, terima kasih. तीरथ से Dia कहते benar, हैं इन ada गांव वालों sesuatu के di बारे desa में ini. Apa kau merasa senang bermain ayunan ini?
Shashi? Shashi? Shashi, तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो, ayo नीचे cepat turun. उतरो, Ayolah. चलो। Ayo, hati-hati. बेटा, Sayang, tampaknya बारिश होने akan वाली है hujan. ना, तो तुम Masuklah, बीमार पड़ atau kau जाओगी, akan हाँ? sakit ya. चलो, Ayo, अंदर mari चलो। masuk ke dalam. Dia tampak seperti Shashi. Wajah yang sama. Shashi? Shashi, ayo ikut. Shashi, apa semua ini? Dengar sayang, aku tidak bisa memahami semua ini. Jadi tolong katakan padaku. Siapa temanmu ini? Aku tidak mengerti. Ibu, dia bukan temanku. Aku pikir dia adalah adikku. Karena dia tampak seperti aku. Tidak, Shashi, tidak. Itu tidak mungkin benar. Kau tahu kan, kau tidak punya saudara perempuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau mungkin membayangkan hal yang tidak-tidak. Itu saja. Baiklah, ayo. Ibu. Ibu, aku pikir dia semakin marah. Sudah diam. Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun tentang hal ini.
Ya Tuhan, sepertinya kami telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. Ayo sayang, kau jangan khawatir ya. Aku bersama denganmu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tolong berhenti berbicara tentang temanmu itu ya. Bisa kan? Ibu jangan khawatir. Dia hanya ingin bicara dengan ibu. Dia juga ingin bermain dengan ibu. Hentikan. Di mana temanmu itu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Karena ibu tidak mencoba untuk melihat dia. Dia juga mencintai ibu. Seperti halnya dia mencintaiku. Sashi, jika kau bicara tentang semua ini lagi, maka aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Kau mengerti? Ayo. Ayolah. Baik, Pak. Apa yang terjadi? Sepertinya mobilnya mogok, Pak. Itu aneh. Sepertinya ada masalah baru sekarang dan kemudian hari. Silakan Bapak turun dulu biar saya perbaiki mobilnya. Oke. Tapi ingat, harus cepat. Baik, Pak. Ibu harus bertemu dengan temanku. Kalau tidak, dia akan marah. Dan dia mengatakan bahwa jika ibu tidak bicara dengan mereka, dan mereka akan membawaku pergi selamanya. Aku bilang diam. Sudah cukup. Aku tidak ingin dengar apa-apa. Sudah cukup, Sashi. Ayo, ikut denganku. Ayo, aku tidak peduli dengan temanmu itu. Aku tidak mau tahu tentang temanmu. Ayo, ikut denganku. Ibu, hentikan. Kita tidak bisa meninggalkannya. Tidak bisa meninggalkannya? Kenapa? Karena temanku tidak sendirian di sini. Tapi ada beberapa teman-teman yang lainnya juga. Teman-teman? Kemarilah. Sashi! 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 Sashi, kemana kau? Sashi! Gayatri melihat putrinya menghilang tepat di depan matanya. Dia
mencari kemana-mana. Dia bahkan mencoba untuk mendapatkan bantuan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sashi! Ibu! 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 Sashi! Sashi, di mana kau? Bisa kau mendengar ibu, Sashi? Sashi! Sashi, di mana kau? Ibu! 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 Tunggu! Kau wanita yang sering berkeliaran di sekitar rumah. Beritahu aku, apa yang kau inginkan? Kau bertanggung jawab atas hilangnya Sashi, bukan? Lihat, lebih baik kau jawab pertanyaanku, atau aku akan... Aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, kenapa kau terus berkeliaran di sekitar rumah? Beritahu aku, jawab! Karena rumah ini dikutuk. Banyak anak-anak yang tewas di sini. Itulah sebabnya. Anak-anak tewas. Siapa yang membunuh mereka? Pemilik rumah ini. Dia mempekerjakan saudaraku sebagai suster di sini. Ibu! Ibu! Rumah ini sudah ditutup 20 tahun. Tapi kau datang ke sini dan membuka kotak Pandora. Hadapi resikonya. Jangan berkata seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini.
Aku hanya ingin anakku kembali. Tolong percaya padaku. Lakukan apa yang kukatakan. Kunci rumah ini. Dan pergi dari sini. Untuk selama-lamanya. Apa? Tidak. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak akan pergi tanpa putriku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku bisa mengerti rasa sakitmu. Aku sudah dikutuk karena dosa nenek moyangku. 6 anak. Tapi semuanya mati. Aku telah dikutuk oleh gadis-gadis yang tewas di rumah ini. Gadis malang yang meninggal dengan menyedihkan tanpa ibunya. Ibu, dia bukan temanku. Aku pikir dia adalah adikku. Karena dia terlihat seperti aku. Itu berarti teman-teman yang anakku bicarakan itu, apakah anak-anak itu? Sampai roh mereka menemukan kedamaian. Mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup dalam damai. Dan rumah ini akan tetap dikutuk. Bisakah kau membantuku? Dengar, hal-hal yang tadi ku bilang padamu dan caraku bertindak di sini, aku minta maaf. Aku minta maaf untuk semua itu. Tolong bantu aku mendapatkan anakku kembali. Tolong bantu aku mendapatkannya. Tolong aku mohon. Tolong bantu aku mendapatkan anakku. Aku ingin anakku kembali. Aku mohon bantu aku. Bisakah kau antarkan aku ke Vadodara? Aku mohon. Ayo silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ayo kita pergi. Iya. Tubuhku di dunia ini, pikiranku di dunia lain. Kau bisa bertanya, aku akan menjawab. Apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang kau ingin tahu? Putriku, apakah dia ada? Dia ada, tapi tidak sendirian. Ada orang lain. Di mana dia? Di dalam rumah ini. Hujan es Dewi. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat bagaimana dulu terjadi. Ibu! Ibu!
Bagaimana dengan anakku? Apa dia baik-baik saja? Apakah dia aman? Keluar dari sini. Ini adalah rumahku. Tidak ada gadis akan keluar dari sini hidup-hidup. Mereka yang mencoba menghentikanku akan menghadapi resiko yang mengerikan. Apa yang terjadi padamu? Apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bi, Gayatri. Apa? Omong kosong apa ini? Diraj, aku mencoba untuk menemukan Sashi. Mencoba untuk menemukan Sashi. Gayatri, kau membiarkan dia melakukan sihir. Kau tahu apa yang mereka lakukan adalah penipuan. Ada kemungkinan dia bertanggung jawab atas segala sesuatu. Tidak, Diraj. Dia tidak seperti itu. Dia seperti itu. Hei kau, cepat pergi. Keluar dari sini. Diraj, apa yang telah kau lakukan? Dia satu-satunya yang telah membantu kita menemukan Sashi. Dan kau malah mengusirnya. Gayatri, apa yang kau pikirkan? Gayatri, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan terjadi pada Sashi. Diraj, percayalah. Semua hal ini berada di luar pemahaman kita. Kau tidak mengerti. Dari saat kita memasuki rumah ini, hal-hal yang aneh terus terjadi. Setiap hari dan bertambah terus. Putriku. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dariku? Beritahu aku. Aku mohon kembalikan anakku kembali. Aku ingin anakku kembali. Berikan dia kembali padaku. Gayatri. Aku ingin anakku kembali. Gayatri, tenanglah. Kembalikan dia. Kembalikan anakku. Gayatri, dari mana kabar ini berasal? Sashi yang membuat gambar ini. Sashi? Apalagi yang Sashi bilang? Hah? Ceritakan semuanya. Ibu, dia bukan temanku. Aku pikir dia adalah adikku. Karena dia terlihat seperti aku. Dia mengatakan bahwa
jika ibu tidak bicara dengan mereka, maka mereka akan membawa aku pergi selamanya. Dia tidak sendirian. Ada beberapa teman-temannya yang lain juga. Satu hal yang pasti, anak kita berteman dengan gadis-gadis yang didorong dan dibunuh di dalam sumur. Iya, Dhiraj. Dhiraj. Oh, iya. Apa yang kau pikirkan? Aku tahu tempat ini. Aku tidak ingat dengan baik. Tapi aku pikir aku berusia sekitar 8 tahun. Dan aku punya seorang kakak. Dia lebih tua 3 tahun. Dia digunakan untuk membuat gambar itu. Dia tidak lebih sekarang. Dia digunakan untuk bicara tentang kebaikan. Gayatri, dia sering berkata bahwa sumur ini berada di rumah ini. Tapi aku belum pernah melihat mereka. Dhiraj, ada beberapa lukisan lain yang pernah dibuat oleh Shashi. Kita mungkin dapat beberapa petunjuk dari lukisan itu. Di mana kita bisa menemukan Shashi. Hah? Ayo. Dhiraj, ini adalah gambar-gambarnya. Gayatri, ini gambar berbagai bagian dari rumah ini. Mungkin kita bisa menemukan Shashi melalui petunjuk dalam gambar ini, Dhiraj. Ya, kau benar. Dhiraj. Dia tidak ada di sini. Tapi Dhiraj, aku tidak mengerti satu hal. Ini, jejak kaki ini, kenapa berhenti di sini? Tapi dia tidak ada di sini. Gayatri, harusnya ada sesuatu di sini.
Pasti ada sesuatu. Aku akan periksa. Dari mana angin ini datang? Gayatri, biar aku periksa apa di balik ini. Kelihatan ini sebuah jalan. Dhiraj, jalan ini, apakah yang menyebabkan kejadian itu? Ayo kita periksa. Ayo. Dhiraj, itu adalah tempat yang ada di lukisan itu. Sashi! 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 Ayah ada di sini, nak! Sashi! Kami akan mengeluarkanmu, Sashi! Ibu! Tenanglah, Gayatri. Sashi, kau tidak apa-apa kan? Tidak ada yang terjadi padamu kan, sayang? Ibu sangat khawatir padamu. Ibu, ayah, teman-temanku tidak menyakitiku. Mereka hanya ingin ibu membebaskan mereka. Aku merasa malu menjadi cucu kakek. Bagaimana bisa kakek tega melakukan semua ini? Apa yang kakek dapatkan dengan membunuh gadis-gadis yang tidak bersalah? Apakah kau tahu, Gayatri? Aku selalu bilang bahwa kakakku meninggal karena tipus. Aku tidak tahu bahwa kakekku sendirilah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Kakek, aku harap kau bisa memahami. Aku ingin memberitahumu satu hal. Sekarang ini, tidak ada perbedaan antara punya seorang putra ataupun putri. Kakek, orang yang melahirkanmu juga seorang wanita. Dan orang
yang membuat Anda bosan adalah anak seorang wanita juga. Kenapa kakek bisa seperti ini? Kakek sendirilah yang harus bertanggung jawab. Seperti yang kakek tabur. Itulah yang kakek akan tuai. Sayang. Aku tidak tahu tentang surga dan neraka, tapi Sasi belajar pada usia yang sangat dini yang seseorang akan selalu menuai apa yang telah dia tabur. Orang yang melakukan kekejaman pada orang lain, dia harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kematiannya sungguh menyedihkan. Tidak bisa aku bayangkan. Anda pasti bertanya-tanya, di mana aku dapatkan buku harian ini? Diari ini dan hidupku, keduanya itu aku dapatkan dari ibuku. Iya, inilah Gayatri di Ratsarawat, ibuku. Ada banyak perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Bahkan setelah kematian, perbedaan ini tetap ada di antara mereka. Di antara banyak orang lain, ini adalah salah satu alasan kenapa ritual untuk membebaskan roh setelah kematian berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa. Sebagai contoh, anak-anak tidak terbakar pada onggokan kayu pembakaran, tetapi mereka sering terkubur atau terendam air. Anda mungkin bertanya, mengapa hal ini terjadi? Dan mengapa ritual ini berbeda dengan yang lain? Karena roh anak-anak cukup polos dan gelisah, dan mereka berkeliaran dengan mudah. Alasannya adalah bahwa kesadaran mereka belum begitu berkembang ketika mereka mati. Karena ini arwah anak-anak, maka sangat penting untuk mengatur roh-roh itu. Karena mereka dibunuh tanpa alasan dan bukan dikarenakan akibat kecelakaan. Keluarga mereka sendiri yang membunuhnya, sehingga roh mereka dalam rasa sakit. Kami juga sudah menemukan kasus yang serupa beberapa tahun yang lalu. Seorang pria membunuh putrinya sendiri karena sudah memiliki 5 anak perempuan. Dan karena anak yang ke-6 juga terlahir perempuan, maka si ayah membunuhnya. Tetapi kali ini si ibu sangat berhati-hati, tetapi terus melahirkan perempuan. Saat anak berusia 5 tahun, ayahnya mencoba membunuhnya. Dan putrinya bilang, "Ayah, bukankah kau sudah membunuhku dalam kehidupanku yang sebelumnya? Kenapa kau ingin membunuhku lagi?" Jadi rasa sakitnya masih tetap ada sejak kelahiran sebelumnya hingga kelahiran yang ini. Itu begitu kuat dan itu tidak akan hilang, bahkan dengan kematian. Anda mungkin bertanya, apa ada cara untuk membebaskan roh seperti itu? Tentu ada. Jika upacara itu dilakukan oleh orang yang terpelajar seperti pendeta, maka roh berkeliaran itu bisa dibebaskan.